berpuasa dan tujuan takwa. Kepada Habib Nabil kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati Pak Wakil Gubernur yang terhormat, Pak Wakil Wali Kota, dan juga para SKPD yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para tuan guru, para kiai, para habaib, para kaum muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di Masjid Al-A'zam maupun juga para penonton yang ada di rumah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 tentang Ramadan. Di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian semua bertakwa. Ayat ini Bapak Ibu sering diulang, sering dibaca. Tapi apakah kita tahu makna ruhani dari ayat ini atau makna ruhiyah dari ayat ini? Potongan pertama ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, panggilan dalam Quran itu ada 4 tingkat panggilan. Panggilan paling rendah adalah ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina kafaru atau ya ayyuhal kafirun, itu paling rendah. Di atas itu adalah ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan, wahai manusia, mau kafir, mau mukmin, mau musyrik, mau munafik, mau maksiat, mau orang beriman, semua dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Di atas itu adalah kata para ulama ketika Allah memanggil dengan ya ahlal kitab, wahai orang yang sudah dikasih kitab. Taurat, Injil, Zabur itu dihargai dengan kitabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan tertinggi kata para ulama adalah ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in zaman dulu dan para ulama itu kalau lagi ngobrol, lagi kerja, dia dengar ada orang bilang ya ayyuhalladzina amanu, mereka diam dulu. Ini panggilan tingkat paling tinggi. Apa saya sudah melakukan ayat ini atau belum? Kalau dia dengar selesai sudah dilakukan, mereka mengucap alhamdulillah. Kalau belum, mereka beristighfar, astagfirullah, saya niat mau melakukan ya Allah, ini panggilan paling tinggi. Nah, lalu apa yang Allah perintahkan dengan panggilan tertinggi ini? Kutiba alaikum as-siyam. Sudah diwajibkan berpuasa. Apa sih puasa? Kata para ahli bahasa, yang namanya saum itu dari asal katanya sama yasumu sauman wa siyama, bimakna al-imsak. Jadi intisari dari puasa itu menahan diri, menahan diri, menahan diri. Bukan hanya dari makan, minum, hubungan suami istri, tapi juga menahan mata kita dari yang haram, menahan telinga kita dengerin omongan yang haram, menahan mulut kita dari ngomongin yang haram, dan menahan hati dan juga seluruh anggota badan kita. Itu makna ruhiyah daripada puasa. Maka kalau kita bisa melakukan itu, kita sampai ke ujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Kalau kalian lakukan dengan benar puasanya, nahan semua itu, kalian akan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian, para pemuda dan pemudi, dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah. Lalu kata Allah, setelah diwajibkan atas kalian puasa, lalu apa? Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kenapa sih Beb ayat ini kok sampai dibilang sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian? Karena ternyata umat sebelum kita puasanya jauh lebih berat dari kita. Ada yang tahu puasanya Nabiullah Isa, Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria, itu yang sezaman. Disebutkan dalam Quran di surah Maryam, ya. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kata ibunda Nabi Isa, Sayyidatina Maryam, saya bernazar untuk puasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak bicara dengan seorang pun. Anak-anakku sekalian, kalau kita puasa nggak boleh ngomong, berat nggak? Kita mau ngomong, susah kan? Itu puasanya Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi puasanya Nabi Daud alaihissalam. Gimana puasanya Nabi Daud? Lebih berat juga dari kita. Yang sampai sekarang disebut puasa Daud. Yaitu gimana? Selang sehari. Hari ini puasa, besok nggak puasa, lusa puasa, berikutnya nggak puasa. Kalau kita sebebasnya, kita mau berhenti boleh. Nabi Daud sampai kapan? Seumur hidupnya puasanya seperti itu. Tapi beliau sami'na wa ata'na sama Allah. Taat sama Allah. Dilakukan. Kita cuma 1 bulan yang fardu. Alangkah ringannya puasa kita. Boleh ngomong, ya, boleh tidur siang, ada makan sahur. Umat sebelum kita nggak ada tuh makan sahur. Habis makan, minum, kenyang, stop, nggak boleh makan lagi. Ketemu besok maghribnya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat, usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Yuk tahun ini Ramadan kita beda dengan yang lain. Niatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah saya mau puasa dengan puasa yang sebenarnya, yaitu menahan seluruh anggota badan saya. Ya Allah terima puasa saya, mudah-mudahan saya sampai ke ujung ayat ke-183 surah Al-Baqarah di akhir Ramadan, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Nafa'ani wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.